Halo kawan pajak, izinkan berpantun dulu ya. Oke, jalan-jalan sampai ke Jerman. Cakep. Tidak lupa beli jajanan. Artinya, Jumpa lagi di balapan, belajar asik soal perpajakan. wus. Oke, kawan pajak, kali ini saya ditemani oleh dedengkotnya penyuluh pajak. Kok dedengkot sih Pak? Senior sesepuhnya penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 Ya. dengan Bapak Deddy Kusnadi. Halo, Silakan kawan Pak, pajak. menyapa kawan pajak ya Pak ya. Sehat Pak Deddy? Alhamdulillah sehat Mbak Deni. Oke, kayaknya segar sekali Pak hari ini. Oke, baik Kak Pak. Hari ini spesial nih Iya, edisinya. spesial, ya, Kita betul. mau membahas apa sih Pak? Nah, iya. Kawan pajak sekalian, dunia sekarang beralih ke online ya, ke internet. Oleh karenanya, di peralihan itu juga kejahatan-kejahatan berpindah juga ke internet. Jadi kita akan bahas terkait dengan cybercrime atau kejahatan cyber gitu kan, ya. dan yang sekarang ini banyak menyerang Direktorat Jenderal Pajak. Oke, Gitu. kayaknya seru banget ya Pak ya. Seru banget Jadi itu. udah kayak di film-film di luar ya. Oh iya, cybercrime. cybercrime. Udah seru Ya. banget nih kawan Karena pajak ini nih. Mbak Nini, ada beberapa wajib pajak yang mengadu ke kita gitu kan. Pak ini Pak gitu kan. Nah, gimana solusinya? Nah, kita akan bahas sekarang. Oke. Gitu Jadi ya. yang tadi mengadu itu juga pasti kaitannya dengan cybercrime ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, ini seru sekali nih kawan pajak. Jadi kita akan membahas tentang cybercrime. Iya. Jadi kriminal cyber ya. Ya, kejahatan cyber. Kejahatan cyber ya. Sampai belibet nih Pak. Oke, baik Pak. Kawan pajak, terkait maraknya tadi ada cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, ini kenapa sih Pak kok marak sekali? Ya. Jadi kawan pajak sekalian, cybercrime ini sebenarnya bukan hanya terjadi di kantor pajak atau di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi setiap ada aplikasi baru, setiap ada penawaran baru, di situ kejahatan masuk. Nah, disitulah ya, Pak, ya? menyusup. Jadi dia mengelabui calon pelanggan, klien dan lain sebagainya, supaya yang seharusnya masuk ke aplikasi yang seharusnya dia kena ke aplikasi yang palsu itu. Jadi kayak yang fake-nya ini nih. Betul. Makanya kan ada yang aneh-aneh nanti. Oh iya. Detailnya Iya, nanti kita betul. Kita akan kan bahas lagi ya. booming Kortek nih. Kita kan booming Kortek, semua harus melakukan pemadanan secara online gitu kan. Semua juga harus aktivasi akun. Otomatis kita juga menginfokan kepada wajib pajak untuk segera aktivasi akun. Oke, Terus permintaan KO. Kan kita juga melakukan email blast dari Direktorat DJP Jenderal ya, Pak, Pajak. ya? Itu resmi ya. Betul. Tapi ada juga yang memanfaatkan celah-celah ini untuk menipu, ya kawan pajak sekalian. Jadi kawan pajak hati-hati ya. Untuk email-email blast, ada WA blast yang dari kami. Kalau teman-teman kawan pajak sekalian ragu-ragu, silakan nanti dikonfirmasi ke kantor pajak terdekat. Oke, Ya, jadi karena nanti memang ada ya, Pak, iya. ya? Dan itu bukan hanya DJP saja sebenarnya, ya. Ada juga yang lain. Yang lain juga ya. Banyak. Contohnya ada salah satu bank besar yang 2 tahun kemarin kena modus cybercrime, ya. Data nasabahnya ketarik, kemudian kita tidak bisa bertransaksi kan. Salah satunya nasabahnya saya gitu. Ternyata kawan pajak sesepuh kita pernah jadi korban cybercrime. Tapi ini pengalaman ya Pak ya? Pengalaman, ini untuk pengalaman nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah nanti rekeningnya kembali dengan seperti Selamat semula. ya Pak ya. Ya, Artinya selamat. tetap ada penanganan Betul. khusus ya Pak ya. Oke, baik. Tadi kan terkait Kortek nih karena aplikasi baru. Nah, cybercrime ini kan saya yang pernah saya dengar ada hacker, ada Iya, betul. ada doxing. Iya, Nah, betul. ini karakteristik dari cybercrime apa aja Pak? Apa Iya. itu salah satunya ya? Iya, salah satunya ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas cybercrime gitu ya. Di sini saya mencatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Banyak Jadi ya? yang pertama modus dan sasarannya. Modus dan sasarannya itu tidak terbatas orang pribadi. Bisa badan hukum, bisa instansi pemerintah gitu kan. Jadi dia tidak pandang bulu. Kapan dia bisa masuk, semuanya kena serang gitu kan. Kemudian
ada tindakan hacking ya, tindakan hacking. ilegal gitu kan. Dia coba menerobos untuk masuk ke sistem tertentu, kemudian dia bisa menitipkan virus di situ, dia bisa mengaburkan data gitu kan. Kemudian ada juga yang karakteristiknya mencuri data pribadi. Oke. Ya, jadi kawan pajak sekalian, di Kortek, kawan pajak harus membuat password dengan aturan main seperti yang pernah kita sampaikan ya, 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, 1 karakter khusus. Kenapa? Supaya tidak mudah dijebol passwordnya, sehingga datanya nggak bisa ditarik. Gitu. Ini yang data pribadi tadi ya Pak ya? Iya. Jadi amankan dulu nih Amankan dengan dulu, iya. password 8 yang karakter. 8 karakter itu. Berapa tahun Pak? Saya pernah dengar Ya. Pak Deddy nyampein tidak bisa dijebol. Kalau dia cuma seri angka dalam waktu tidak sampai 1 detik itu bisa ditebak. Nah, tapi dengan kombinasi yang tadi itu bisa sampai 100 tahun. Iya, 100 tahun. 100 tahun. Jadi berarti DJP udah jaga-jaga ya, sudah antisipasi. Itu betul, tadi kan terkait yang pencurian data pribadi. Ya. Masih ada 4 lagi ya Pak? Ya, ada juga ini penipuan ya. Sekarang yang marak penipuan malah ya. Jadi mereka mengirimkan link APK tertentu atau link WA blast tertentu, dia masuk ke situ untuk melakukan penipuan. Dia menipu ada hutang pajak kah, ada tagihan dan lain sebagainya, yaitu penipuan. Kemudian ada juga yang, ini terkait dengan penyebaran virus ya, malware dan ransomware. Jadi ketika kawan pajak masuk ke kortekdjp.pajak.go.id, perhatikan tulisannya ya. Tulisannya harus persis coretax.djp.pajak.go.id. Karena banyak situs-situs atau laman yang mirip-mirip, tapi itu isinya nanti dia menitipkan virus, kemudian sistemnya tidak bisa dibuka, akhirnya nanti minta jaminan dan lain sebagainya. Ya, itu apa tadi? Yang ransomware, yang palsu. Ya, hati-hati itu jadi kawan pajak ya. Kemudian ada lagi yang doxing ya, doxing penyebaran data pribadi. Jadi ketika datanya sudah didapat, terus mulai disebarkan gitu kan, itu juga mengganggu privasi. Yang terakhir ini yang banyak terjadi ya, walaupun ini sifatnya umum, itu pelanggaran hak kekayaan intelektual ya atau haki ya. Jadi mereka menggunakan konten-konten yang sebenarnya terprivasi digunakan oleh dia gitu kan. Seharusnya dia kan bayar royalti ya. Berarti ini lebih apa namanya? Pemalsuan ya Pak ya? Ya, pemalsuan atau pelanggaran penggunaan, pencurian, hampir sama dengan pencurian lah ya, hampir sama dengan itu ya, seperti itu. Oke, itu tadi ada 7 terkait karakteristik ya dari cybercrime. Bisa nanti kawan pajak perhatikan lagi ya, ini masuk kategori yang mana nanti, terus nanti pasti ada penanganannya. Betul. Oke, nah selanjutnya kawan pajak pasti ini kan ada modusnya ya Pak ya, betul. Modus dari yang tadi penipuan, ada yang macam-macam. Ini terkait DJP banyak juga. Nah, ini yang marak sekarang itu di tempat kami ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Itu banyak wajib pajak yang mengadu, banyak yang berkeluh kesah gitu ya. Beberapa modusnya terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama itu tagihan pajak palsu. Jadi ada SKPKB atau STP, terus dikirimkan kepada wajib pajak tertentu, dia kaget kan? STP-nya palsu. Palsu nanti suruh bayar gitu. Suruh bayar. Ya. Jadi kawan pajak sekalian, ketika kawan pajak mendapatkan misalkan STP atau SKP, dikonfirmasi dulu ke kantor pajak terdekat. Kemudian kalau bayar menggunakan e-billing, jangan ditransfer langsung ke rekening ya. Itu hati-hati. Jangan apapun alasannya, walaupun pegawai pajak yang menelepon, jangan memberikan nominal uang kepada yang bersangkutan. Tapi kalau membayar pajak harus menggunakan billing, ya, sehingga uangnya nanti masuk ke kas negara, bukan ke yang bersangkutan. Ya. Itu masalah tagihan. Kemudian ini juga masalah transfer. Oke, ada lagi jadi, Pak ya. Jadi diminta transfer karena urusan apa, mungkin ada wajib pajak yang tanda kutip diperiksa gitu kan. Ada seolah-olah petugas kita menelepon sedang diperiksa, mau damai tidak, minta ditransfer. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Kemudian ada
permintaan data pribadi. Nah, ini ketika pemadanan NIK dan NPWP ini banyak terjadi. Ya. Betul. Tadi ada WA juga, Pak. Nah, ada WA Sempat, juga ya. Ada WA juga. Iya, Kemudian iya. kan ada layanan konsultasi Betul, ya, Pak betul, ya. betul, Tadi betul. diminta pembaruan data kalau nggak Nah, keliru. pembaruan data Nah, betul, seperti betul, itu berarti betul. Iya, seperti itu. konsepnya ya, Pak Ya. Jadi ada wajib pajak juga yang pernah menghubungi saya secara pribadi gitu ya. Pak, ini kok mirip banget dengan DJP gitu, Iya. kata-katanya, ininya segala macam gitu ya. Cuma dia menyelipkan satu link tertentu. Jadi hati-hati kawan pajak ya, jangan sembarangan klik link gitu ya. Izin Iya. Pak, Iya. padahal sama loh tulisannya. Tulisannya sama. Sama persis. DJP-nya sama, cuma pengirimnya bukan Direktorat Jenderal Pajak, pakai nomor Oke, handphone iya. ya. Hati-hati kalau pengirimnya nomor handphone, itu hampir dipastikan itu bukan dari kami ya. Jadi Iya. pengirimnya pasti Direktorat Jenderal Pajak, karena kita punya akun resmi Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang tautan atau APK ya, Iya, yang paling dari sering. WA kirim APK gitu kan. Itu hati-hati ya, dia bisa berisi virus, dia bisa juga menarik data pribadi, dia bisa menarik data password, sehingga kalau saya tidak salah bulan kemarin itu ada wajib pajak KPP Surakarta yang rekeningnya jebol. Langsung habis. Langsung saat itu habis juga, di Pak. handphone dia. Di handphone itu langsung habis itu. Itu langsung jebol. Itu 100 juta lebih. Nangis kalau saya. Ya, jadi hati-hati sekali ya, hati-hati ya. Ketika mendapatkan informasi apapun yang mengatasnamakan kami, kawan pajak konfirmasi ke kantor pajak terdekat ya. Atau kalau ada nomor telepon AR-nya, silakan telepon ke AR-nya ya, seperti itu. Oke, konfirmasi dulu. Ya, konfirmasi ininya dulu. Ya, Pak. Ya, pokoknya jangan langsung percaya. Oh, ini kok ada penipuan dan sebagainya. Oh, Iya. apakah ini penipuan? Itu seperti yang tadi WA Iya, betul, Pak. banyak sekali itu, banyak sekali. Dan linknya sama. Ini yang harus hati-hati ya, Pak betul. ya. Dan saya pernah dapat WA gitu, WA dari teman, undangan pernikahan, isinya APK. Kan biasanya sekarang pakai invite ya, yang pakai online. undangan elektronik gitu ya. Betul. Hati-hati kalau itu filenya APK, jangan diklik teman-teman ya. Kawan pajak sekalian jangan diklik. Kalau dia ada pengiriman invite atau undangan pernikahan, kawan pajak konfirmasi dulu kepada pengirimnya, apakah benar atau tidak gitu ya. Jangan sembarangan klik terus dibuka ternyata dia isinya aplikasi APK, dia menarik semua data milik kita, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oke, Pak. Ini bermanfaat sekali untuk kawan pajak. APK, terus alamat website yang sama, dikiranya sesuai, ternyata menguras harta dari kawan pajak. Jangan harus hati-hati. Gimana Pak kalau terkait ini penipuan rekrutmen? Ada nggak? Ada. Karena kita kan kalau Direktorat Jenderal Pajak memang ikutnya ke Kementerian Keuangan ya. Betul. Jadi ke rekrutmennya rekrutmen nasional. Tapi ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan, menawarkan lowongan pekerjaan untuk rekrutmen tertentu dengan imbalan tertentu gitu ya. Jadi yang kayak gitu jangan dipercaya. Minta uang. Iya. Dan ini bukan terjadi di Kementerian Keuangan. Seluruh instansi termasuk BUMN gitu. Ada ya Pak. Ada juga. Ya jadi hati-hati kawan pajak sekalian ya gitu. Sekarang sangat marak sekali karena kita tahu semua instansi, semua unit sudah mengarah semuanya ke sistem online ya. Online ya. Betul. Kita sudah paperless, mengurangi kertas, sehingga para penjahat-penjahat itu pun masuknya ke online kan. Ke online ya. Surat lagi iya, kan nggak pakai surat-suratan gitu. Ya, siap Pak. Ini juga pesan untuk kami pribadi juga ya Pak ya, bahwa memang harus berhati-hati terkait APK, lain-lain nanti. Pokoknya intinya berhati-hati, konfirmasi dulu, bisa ke KPP terdekat atau tadi ke AR ya. AR yang bersangkutan ya. Iya, sebetulnya wajib pajak kan udah atau kan pajak udah kenal ya. Iya. Oke Pak, ini kan tadi ada terkait website DJP atau Direktorat Jenderal Pajak kan punya website juga ya. Betul. Nah, ada nggak sih Pak barangkali kawan pajak mau tahu nih contoh-contoh website yang bisa dijadikan referensi atau yang biasanya palsu-palsu nih Pak? Ini contoh-contohnya. Saya catat ada berapa nih? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 website palsu atau domain palsu gitu ya, yang menyerupai Pajak.co.id. Ya, Pajak.co.id ini mirip sekali ya. Salah satu contohnya ya, ada pajak.gov, bukan GO tapi pakai V, gov.id.
Nah, kemudian ada lagi pajak.go.cc, CC ujungnya ya. CC ya, Pak. Ya, nanti ini ditampilkan di layar ya, nanti sampai admin ditampilkan supaya Iya. kawan pajak bisa lebih jelas lagi ya. Ya. Ini saya bacakan saja. Kemudian nanti yang terkait dengan Kortek, hati-hati ya dengan Kortek. Kortek. Ini ada Kortek DJP, LR-nya 2, tapi strip pajak Oke. .go.id strip informasi. Ya. Ini Kemudian horor ada sekali. juga kortekpajak.dd. DD. Nah, Ya. ada yang terakhir, ini yang terakhir baru 1 minggu kemarin baru ditemukan, ada kortekpelayananonline.com. Ya. Horor ya Pak Wah, ya, hati-hati. kalau sampai kortekpelayanan.com. Ya. Kan taunya orang bacanya Kortek Kortek ya. saja. Jadi kalau teman-teman mau masuk Kortek kan biasanya di browsing Kortek gitu kan. Hati-hati ya. Hati-hati, tulisannya harus benar ya. Ya. Nanti ditampilkan di layar. Oke. CORETAX DJP. Kortek DJP ya. CORETAX .pajak.go bukan gov ya. go.id Indonesia. Kalau go itu artinya government, jadi dia milik pemerintah. ID itu ya artinya Indonesia. Berarti domain ini milik pemerintah Indonesia ya. Ada yang mulai menipu-nipu menggunakan .nya com bukan ID ya. Ada go-nya pakai gov, pakai v ya. Itu yang menyerupai ya. Jadi hati-hati sekali kawan pajak ya. Itu ada Yang sekarang website mulai tadi, Pak. ada 10 lebih ya. Mungkin lebih. ke depan berkembang lebih banyak gitu. Bisa jadi. Intinya sih harus memastikan mana yang betul, Betul ya Pak ya. ya, mana yang betul ya. Oke, kalau terkait nomor telepon, Nah, ya. mungkin ada juga Pak Ya, yang betul. yang mungkin pernah ya selama ini udah ada. Jadi biar Ya. kawan pajak juga lebih hati-hati. Betul ya. Kawan pajak mungkin ada beberapa kawan pajak yang sudah mendapatkan kayak WA Blast gitu ya. WA Blast ya. WA Blast. Itu ini yang dilaporkan, yang tercatat sama kita sudah ada di sini, ada 8 nomor telepon. Nanti ditampilkan di layar ya. Ada nomor 8 itu, hati-hati kalau mendapatkan nomor kiriman WA Blast dari nomor-nomor ini ya. Karena ini sudah dipastikan palsu gitu ya. Nanti kalau kawan pajak dapat WA Blast dan itu dia kayaknya ini palsu, kawan pajak bisa melaporkan ke kami atau ke KPP ya. Nanti dari KPP kita teruskan ke kantor pusat. Seperti itu, Mbak Deni. Siap, Pak. Ini ada alamat website palsu, terus nomor kontak telepon atau tadi nomor HP, WA palsu juga Palsu ya. juga. Nanti akan ditampilkan di layar ya, layar. nanti dibantu oleh admin kami. Oke. Pak Dedi, ini tadi terkait yang palsu-palsu, udah kita yang asli aja ya Pak ya. Nah, cybercrime ini tentunya pasti ada payung hukumnya Pak. Betul. Dasar hukumnya itu apa Pak yang biar Nah itu tahu nih. Beberapa kawan pajak ada yang datang ke kantor kami ya, baik di KPP, ada yang di Kanwil atau kantor pusat, meminta Pak bagaimana penanganannya gitu kan. Kawan pajak kalian perlu dipahami bahwa ini adalah kejahatan cyber. Jadi yang menaungi cyber itu adalah Kementerian Informasi dan Digital sekarang namanya ya, Komdigi sekarang namanya. Ya, sekarang namanya Komdigi. Jadi yang memayungi kebijakan terkait dengan penanganan kejahatan cyber itu ada di Komdigi. Penegak hukumnya pakai kepolisian ya, seperti itu. Jadi memang pelaporannya harus ke Komdigi. Ke Komdigi dulu. Ke Komdigi. Baru Dan ke kepolisian. Seperti itu. Oke. Jadi kami sebagai institusi Direktorat Jenderal Pajak, walaupun itu mengatasnamakan kami, tapi kita tidak bisa bertindak. Tetap harus yang tadi berwenang ya, Pak, karena ruang lingkup payung hukumnya kan milik instansi yang lain gitu. Tadi dan kepolisian. Kepolisian. Betul, penegakannya seperti itu ya. Jadi di sini dasarnya adalah di Undang-Undang 11 tahun 2008 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang UU ITE ya. Maksudnya informasi dan informasi dan transaksi elektronik ya, ITE. Kan kalau ada ujaran kebencian, ada posting hoax, itu masuknya ke Undang-Undang ITE. Gitu. Sekarang yang lagi marah kan ada tuh banyak tuh. Ya, yang banyak netizen, ya. Yang netizen tuh banyak. Ya. Ini diaduin, sedikit diaduin, itu menggunakan UU ITE. Ya, UU ITE. Baik Pak, ini udah jelas ya untuk payung hukumnya udah jelas kawan pajak. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya bisa
dilihat dasar Iya, hukumnya betul, dulu. betul. Jadi nggak sembarangan nanti mengadukan juga. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Deddy, Iya. selain tadi ada dasar hukumnya, tentunya ini untuk penanganan cybercrime ya Pak ya. Betul. Terus kalau mau lapor nih, Nah, atau konfirmasi Pak, Iya. biar jelas tadi Iya. kan udah di spill di awal. Iya, nih. betul. Kita Ya, kemana jadi nih, Pak? kawan pajak sekalian, kalau kawan pajak mendapatkan email gitu ya, email dari manapun atau mendapatkan WA atau mendapatkan Blast dari tadi. Facebook atau dari manapun gitu ya. Pertama, kawan pajak konfirmasi ke kantor pajak terdekat ya. Di situ nanti kawan pajak punya AR, silakan ditanyakan atau bisa juga ke helpdesk minta dibantu apakah ini benar atau tidak gitu ya. Ya. Itu kalau teman pajak posisinya dekat dengan kantor pajak Ya. ya. Kalau agak jauh teman pajak bisa telepon ke kring pajak punya kita ya Iya. di 1500 200 ya. Telepon Itu ya. telepon miliknya kita Direktur Jenderal Pajak ya. Di pusat ya Pak ya? Di pusat ya. Kemudian jika ingin mengirimkan buktinya secara faksimiles itu bisa juga, tapi sekarang udah jarang ya pakai faksimiles ya. Kayaknya udah Udah elektronik ya. Ada apa enggak ya? Iya. Kayaknya udah nggak dijual mesin fake-nya. Udah jarang lah Pak. Iya. Ya tapi masih ada. Ya masih ada. Faksimiles masih ada di 021 525 1245. Kemudian nanti di email pengaduan juga ada ya. Di pengaduan @pajak.go.id. Ingat ya, pajak.go.id. Jangan pakai gov dan ujungnya pakai ID gitu ya. Gov.id. Kemudian di akun X ya, Twitter di @kringpajak. Kemudian di situs pengaduan juga bisa di pengaduan.pajak.go.id atau pakai live chat. Jadi teman-teman bisa masuk ke pajak.go.id, nanti di pojok kanan bawah ada live chat, tinggal diklik. Silakan di chat ya. Kalau ada bukti screenshot, misalkan ada WA, silakan di screenshot, kirimkan. Apakah benar atau tidak? Seperti itu ya. Untuk Mudahnya. memastikan Ya, untuk memastikan ya. Ini simpel sekali. Simpel, Semuanya bisa dihubungi, bisa dipastikan lagi. Banyak sarananya ya. Jadi online bisa, telepon bisa. Kalau rumahnya dekat, silakan datang langsung. Datang langsung itu. bisa. Yang penting memastikan dulu nih. Ya. Kalau yang mungkin jauh dari kantor ya silahkan pilih mana yang alternatifnya. Betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini kan tadi langkah-langkah penanganan Pak. Iya betul. Untuk menghindarinya Pak, antisipasinya gimana nih sebelum terjadi? Jadi antisipasinya kawan pajak sekalian, tadi sudah disampaikan terkait dengan website palsu ya. Hati-hati dengan website itu, kemudian ada di situ nomor telepon juga palsu. Yang penipuan. Hati-hati dengan nomor telepon penipuan itu. Kemudian di sini ada beberapa catatan yang kita akan berikan teman-teman kawan pajak sekalian. Jika kawan pajak mendapatkan panggilan telepon atau pesan WA gitu ya dari pihak manapun gitu ya, itu sekali lagi tadi harus dikonfirmasi ke kantor pajak terdekat ya. Silakan bisa datang langsung, bisa telepon, bisa juga email ya. Kemudian apabila ada permintaan untuk mendownload aplikasi itu pasti bukan dari kita ya. Karena aplikasi Kortek tidak didownload. Dibuka di web. Jadi tidak ada download aplikasi sejak Kortek ada. Kalau yang dulu kan ada ya, aplikasi e-faktur, M-Pajak, ISBT, e-filing ada yang harus di-download. Sekarang zamannya Kortek sudah tidak ada aplikasi lagi yang di-download ya. Kemudian di sini ada akses link tadi ya. Kalau ada akses link yang mencurigakan, jangan diklik. Kemudian ada pembayaran bea materai, pembayaran transfer, itu jangan ditanggapi ya. Kemudian tadi sudah disampaikan di daftar tadi domain-domain palsu. Jadi hati-hati sekali ya. Sekali lagi teman-teman wajib pajak ya, perhatikan domainnya, tulisannya harus benar. coretaxdjp.pajak.go.id ya. Itu yang resmi dari kita terkait dengan Kortek ya. Tadi gitu. udah di spelling Pak. Jadi ini jelas ya. Jelas. cortex.djp.pajak.go.id ya. Nanti biar nggak keliru, nggak salah alamat. Betul, ya, Pak. Betul. Kayak lagunya siapa Pak Deddy? Iya. Nggak salah alamat. Nah Pak Deddy, ini terakhir nih, ada pesan-pesan khusus nggak buat kawan pajak? Jadi kawan
kawan pajak sekalian, dunia sekarang bergeser ke dunia maya gitu ya, dunia online ya. Jadi penjahat-penjahat pun mereka tidak tinggal diam ya. Kalau dia masih bergerak di jalan-jalan nggak laku, dia masuk ke dunia online juga. Jadi semua transaksi online itu sangat-sangat rawan kepada kejahatan. Ya, oleh karenanya Kortek yang kita luncurkan, yang milik DJP itu ada proteksi di situ password yang sangat kuat gitu ya, 8 karakter tadi ya, 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, 1 karakter khusus. Itu harus dipenuhi karena supaya akunnya aman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya passphrase ketika akan melakukan tanda tangan digital. Itu juga aturan main passwordnya sama dengan password awal. Dan yang terakhir ada jika wajib pajak ingin proteksi lebih, silahkan aktifkan 2FA ya, Two Verification Authentication, 2 langkah untuk keamanan, 2 langkah. Jadi selain menggunakan password, itu ada kode sendiri, pengaman sendiri dari Google Authenticator atau dari Microsoft Authenticator. Ini di-matchingkan itu untuk lebih amannya lagi. Jadi nanti bisa nih 2 aplikasi yang semacam kunci kunci tambahan ya, kunci tambahan. Kunci tambahan. Kalau naik motor kan pakai kunci stang. Tapi ada kunci lagi tambahan lagi tuh. Siap. Jadi lebih aman, lebih aman ya. Lebih aman Pak Dini. Kemudian yang berikutnya, kawan wajib pajak, silakan segera lakukan aktivasi akunnya ya. Kenapa harus diaktifasi sekarang Pak? Nanti kalau kalau mepet-mepet di bulan Maret, tentu volume yang masuk ke jaringan kita akan sangat tinggi. Ya, kalau sangat tinggi itu rawan sistemnya overload ya, kelebihan beban gitu kan, akhirnya down ya, akhirnya ada error, ada salah data dan lain sebagainya. Jadi sesegera mungkin aktifkan akunnya, kemudian setelah akunnya aktif, lakukan permintaan kode otorisasi juga untuk tanda tangan digital ya, karena itu nanti bersamaan. Nanti kita akan gunakan ketika penyampaian SPT tahunan di bulan Maret. Iya. Jadi mulai tahun depan kita akan menggunakan Kortek sebagai sarana penyampaian SPT tahunan. Jadi tidak lagi e-filing ya, kawan pajak sekalian. Jadi kawan pajak jangan lagi minta e-fin ya, karena tidak ada lagi e-fin gitu ya. Kita menggunakan Kortek, fully Kortek. Kemudian bagaimana caranya masuk ke Kortek? Kawan pajak harus aktifkan akun dan siapkan nanti permintaan tanda tangan digital untuk menandatangani SPT tahunannya. Seperti itu Mbak Neni. Seperti tadi ya, ada pengaman tambahan juga kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Jadi misal pun nanti belum menggunakan atau tidak menggunakan, itu juga pilihan dari wajib pajak. Nggak masalah, nggak masalah. Disiapkan ya Pak ya. Kita udah siapkan. Ya. Karena beberapa perusahaan-perusahaan besar dia perlu proteksi tambahan karena datanya data yang secure kan, data yang private gitu kan. Perusahaan besar, biasanya perusahaan perbankan gitu kan. Yang perlu proteksi lebih, mereka pasti mengaktifkan pengaman tambahan itu. Iya, oke, siap Pak. Ini informasinya jelas sekali Pak Didi. Ada aktifkan akun, pesan terakhir tadi ya. Pesan terakhir, aktifkan akun Kortek kawan pajak karena akan dipakai untuk lapor SPT tahunan tahun depan. Tahun depan, Terus kode otorisasi atau tanda tangan digital untuk tanda tangan digital, ya betul. Plus satu lagi, gunakan kunci tambahan kalau memang diperlukan. Silakan, ininya sudah kita fasilitasi, kawan pajak bisa manfaatkan. Betul. Oke, Pak Dedi, ini informasinya sangat bermanfaat buat kawan pajak. Nah, Pak Dedi, kayaknya udah sampai di penghujung acara nih. Saya tutup dulu dengan pantun. Saya tutup dulu nih Pak dengan pantun ya Pak ya. Kawan pajak, cakepnya ya. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Artinya? Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa bertemu di lain hari.